Halo, hari ini aku mau mereview satu buku non-fiksi yang judulnya Tada! Sejarah Rempah dari Erotisme sampai Imperialisme karya Jack Turner. Nah ini lihat covernya, aku suka banget karena klasik. Terus ini punggung bukunya dan yang halaman belakang ini adalah blurbnya. Aku bacain blurbnya dulu ya. Rempah-rempah memiliki sejarah panjang dan fantastis. Jack Turner mencoba menuliskan rekam jejaknya dan melalui gaya narasi sastra yang jenaka, ia berhasil menyajikan suatu kisah yang luas dan sangat informatif. Turner mengangkat rentetan kesalahpahaman ikhwal rempah-rempah yang terjadi di masa lalu dan menceritakan berbagai peristiwa secara detail serta kronologis yang terkait dengan pencarian dan penggunaannya. Rempah-rempah memberi pengaruh terhadap tokoh-tokoh penting sehingga dalam sejarah mereka akhirnya dikenal sebagai pengubah sejarah dunia. Mulai Yesus Kristus, Ibnu Sina, sampai gadis-gadis grup pop Spice Girls. Dari Firaun Ramses hingga Marco Polo, Christopher Columbus, dan Vasco da Gama. Ketika dunia terancam penyakit seperti epidemi pes di Eropa pada abad ke-16, rempah-rempah oleh dunia pengobatan dianggap mujarab sebagai penangkal. Lebih menarik lagi ketika Turner juga memaparkan kaitan rempah-rempah dan sejarah erotisme. Terkuaklah bagaimana kisah penggunaan rempah-rempah dalam praktik seksual magic yang bertujuan meningkatkan gairah, keperkasaan, dan menggait perempuan, dan lain-lain. Praktik yang dimulai di Jazirah Arab di antara para syekh itu kemudian dicontoh secara besar-besaran di benua Eropa. Mungkin terasa berlebihan jika membaca bahwa pada masa lalu rempah-rempah disebut sebagai buah dari surga atau punya kekuatan sihir. Tapi percayalah, betapa nyata rempah-rempah mengubah peta sejarah dunia. Nah, buku sejarah rempah yang aku punya ini itu dicetak sama penerbit Komunitas Bambu, dan yang aku punya ini itu cetakan kedua di bulan Agustus 2019. Ketebalan halaman buku ini 32 halaman plus 416 halaman. Buku Sejarah Rempah dari Erotisme sampai Imperialisme ini itu adalah karya pertama dari Jack Turner. Jack Turner ini lahir di Sydney, Australia tahun 1968 dan mendapat gelar MBA di kajian klasik dari Universitas Melbourne, terus dapat gelar PhD di hubungan internasional dari Universitas Oxford. Dan dari buku yang aku baca keterangannya, Jack Turner sama istri dan anak-anaknya ini tinggal di Jenewa, Swiss. Jack Turner menghabiskan masa-masa sekolahnya di Australia, dan sebagai warga negara suatu negara yang merupakan koloni satu negara di Eropa gitu ya, Jack Turner itu mendapatkan pelajaran sejarah tentang benua biru tersebut. Dan salah satunya ya rempah-rempah itu tadi. Seiring dengan perkembangan pengetahuannya, Jack Turner ini menyadari, tahu kalau rempah-rempah itu nggak sekadar bumbu penyedap buat masakan orang-orang sana yang hambar. Dan rempah-rempah itu lebih dari itu. Nah, di buku Sejarah Rempah dari Erotisme sampai Imperialisme ini, Jack Turner mengungkapkan hal-hal selain rempah-rempah sebagai penyedap masakan. Nah, buku Sejarah Rempah dari Erotisme sampai Imperialisme ini dibagi jadi 4 bagian, yaitu perburuan rempah, selera, raga, dan jiwa. Nah, masing-masing bab ini tuh itu menjelaskan tentang perburuan rempah di zaman penjelajahan, terus kegunaan rempah dalam masakan di abad pertengahan dan di zaman sebelumnya yaitu Yunani dan Romawi. Terus dijelaskan rempah-rempah sebagai komoditas panas dan peran rempah-rempah pada waktu wabah pes menyerang benua tersebut. Terus juga tentang rempah-rempah ini dalam ritual keagamaan. Nah, terus di epilog buku ini, itu Jack Turner menjabarkan gimana rempah-rempah itu mengalami masa kemunduran, masa kehilangan pamor. Nah, terus di bagian akhir itu ada glosarium, daftar pustaka, sama indeks yang memudahkan pembaca untuk mencari
istilah-istilah sulit dan referensi yang digunakan Jack Turner dalam buku ini, terus juga memudahkan pembaca buat nyari kata-kata penting. Ya kayak fitur find di PDF gitulah ya. Oke, buku ini diawali dari masa perburuan rempah di zaman penjelajahan. Nah, zaman penjelajahan ini itu adalah periode sejarah yang dimulai dari dari abad ke-15 sampai abad ke-17, di mana bangsa-bangsa Eropa ini mulai berlayar ke timur untuk mendapatkan komoditas dagang. Dan rempah-rempah ini jadi salah satu komoditas dagang yang mereka cari gitu, karena reputasi rempah-rempah sebagai pembawa keuntungan atau profit pada masa itu sangat-sangat tenar. Sampai sama beberapa pihak itu alasan itu tuh mencoreng tradisi dan keagungan rempah-rempah. Seorang pelayar yang namanya Christopher Columbus yang terkenal itu, dia itu sangat menghindari tudingan beberapa pihak itu. Jadi dia selalu pakai alasan spiritual untuk pembenaran perjalanannya. Di zaman penjelajahan inilah akhirnya terkuak misteri asal-usul rempah-rempah itu dari mana. Karena sebelumnya di abad pertengahan, yaitu antara tahun 1000 sampai 1450 di Eropa itu, rempah-rempah itu digambarkan sebagai sesuatu yang asalnya tuh fantastis gitu. Jadi orang-orang di abad pertengahan itu kurang pengetahuan, tapi kekurangan pengetahuan itu tuh nggak meredam imajinasi mereka gitu. Jadi kalau misalnya ada yang mengabarkan ke mereka tentang fakta dari mana rempah-rempah itu berasal, mereka itu nggak percaya, cuma dianggap omong kosong. Nah, bahkan Marco Polo, seorang penjelajah dari Italia yang berhasil menjelajah ke Asia dan memperkenalkannya untuk pertama kalinya ke Eropa, pada waktu itu tuh dengan jujur menceritakan kalau pulau-pulau yang komoditas utamanya rempah-rempah, itu rempah-rempahnya tumbuh di pohon biasa, dipanen sama orang-orang biasa, dan dipanen dalam jumlah yang melimpah. Pada waktu itu, cerita dia nggak dipercaya sama orang-orang di abad pertengahan. Nah, jauh sebelum rempah ini menjadi komoditas yang dibawa penjelajah ke pasar yang dipenuhi sama investor dan kaum kapitalis, rempah-rempah ini tuh sudah lama digunakan oleh bangsa Romawi. Jadi orang-orang Romawi pada zaman dahulu itu berlayar ke India untuk mendapatkan rempah-rempah. Terus bangsawan-bangsawan di Romawi sana itu menggunakan rempah-rempah secara berlebihan sebagai ajang pamer status sosial sampai kas negaranya itu terkuras. Nah, dari pandangan ini, itu kehancuran Roma itu nggak diakibatkan sama orang barbar gitu. Nah, kehancuran Roma ini mengakibatkan hilangnya, terputusnya asal-usul rempah itu dari mana. Kemudian masuk ke abad pertengahan Eropa dengan segala imajinasi karena kekurangan pengetahuan itu, dan sampai berabad-abad para cendekiawan Eropa ini belum bisa menguak tabir asal dari mana rempah-rempah itu. Nah, di abad pertengahan ini rempah-rempah itu perannya adalah menyamarkan kebusukan daging dan juga sebagai penyedap masakan orang-orang pada masa itu untuk menambah cita rasanya gitu. Dan pilihan makanan mereka tuh pada waktu itu tuh terbatas. Karena selain faktor iklim juga ada faktor agama. Terus juga rempah-rempah pada masa itu tuh digunakan sebagai pengurang rasa tajam di anggur yang masih muda, anggur minuman ya. Jadi pada masa itu rempah-rempah ini jadi sahabat para peminum anggur. Nah, rempah-rempah di abad pertengahan ini tuh perannya lebih dari sekedar penyedap masakan pada makanan dan juga pada anggur tadi ya. Di abad pertengahan ini tuh rempah-rempah itu lebih diminati karena kemisteriusan dan keglamorannya. Nah, ini tuh akibat dari imajinasi orang-orang abad pertengahan kan yang sangat fantastis ke rempah-rempah itu kan.
dan rempah-rempah itu identik dengan kebangsawanan pada masa itu. Jadi hanya orang-orang yang mampu aja yang mampu membeli rempah-rempah. Jadi mereka itu sama seperti orang Romawi tadi, menggunakan rempah-rempah secara berlebihan. Sedangkan untuk orang miskin, peran rempah-rempah ini cenderung ke perannya secara akademis. Dari sisi spiritual, penggunaan rempah-rempah ini sudah ada sejak zaman Mesir kuno. Nah, bangsa Mesir kuno pada masa itu menggunakan bahan-bahan yang salah satunya rempah-rempah ini untuk membalsem mumi-mumi raja mereka. Terus, bangsa Romawi kemudian mewarisi tradisi itu. Dan bangsa-bangsa penakluk Romawi juga mewarisi tradisi itu. Bedanya kalau bangsa Mesir kuno itu membalsem mumi-mumi raja mereka dengan rempah-rempah, itu tujuannya untuk mengawetkan jasad para raja tersebut. Sementara untuk bangsa-bangsa setelahnya itu lebih ke menjadikan rempah-rempah ini sebagai sarana terakhir untuk menunjukkan kalau derajat mereka itu lebih tinggi daripada orang-orang yang lain gitu, kayak seolah-olah tuh kematian itu bukan pemisah buat status sosial mereka dengan orang-orang yang mereka pandang lebih rendah. Dari sisi dunia medis, rempah-rempah nggak kalah populer. Jadi kepopuleran rempah-rempah ini tuh bertahan lama berkat teori yang sudah dibangun di zaman Yunani dan Roma. Premis dasarnya itu adalah teori humoral, yaitu teori yang menyatakan kalau semua benda, entah itu hidup ataupun tidak hidup, itu memiliki 4 elemen dasar, yaitu panas, dingin, kering, dan basah. Nah, tubuh sehat itu tandanya adalah keempat elemen ini berada dalam status yang seimbang. Nah, kalau misalnya terkena penyakit, itu dianggap sebagai ketidakseimbangan yang harus disembuhkan dengan obat. Nah, salah satu obatnya ini ya rempah-rempah tadi. Terus sama kayak di sisi spiritual tadi, rempah-rempah yang digunakan di sisi medis ini tuh juga bergantung sama status sosialnya gitu. Jadi orang-orang kaya lebih banyak menggunakan rempah-rempah gitu. Sementara orang yang gak kaya atau orang miskin itu menggunakan bawang putih sebagai obat dari penyakit. Nah, ironisnya orang-orang miskin ini yang pakai bawang putih itu tuh nggak lebih miris lah keadaannya daripada orang-orang kaya yang memakai pengobatan secara rempah-rempah. Jadi pada masa itu tuh pengobatan lebih ke masalah kepercayaan daripada bukti empiris. Nah, rempah-rempah itu pernah secara salah kaprah digunakan sebagai pembasmi wabah pes pada saat wabah pes itu besar-besaran menyerang Eropa. Jadi mereka tuh kan belum tahu ya kalau penyebab pes ini tuh adalah jasad renik yang dibawa oleh hewan perantara. Jadi mereka itu menggunakan rempah-rempah ini sebagai pertahanan aromatik. Ya, padahal kan kalau rempah-rempah itu fungsinya hanya untuk nutrisi untuk orang-orang yang sedang terserang penyakit pes pada masa itu, bukan sebagai obat penyembuh akar masalahnya. Dari sisi erotisme, rempah-rempah dan dunia panas ini tuh nggak bisa dipisahkan baik di zaman kuno maupun di abad pertengahan. Terus hal ini tuh membuat rempah-rempah tuh bertahan lama selama ribuan tahun di meja makan. Prinsip teori humoral juga berlaku di aspek seksual. Jadi secara umum prinsipnya itu kalau misalnya orang itu naluri seksualnya itu menurun, itu dianggap sebagai gejala pilek berat. Nah, rempah-rempah yang sifatnya panas ini mereka anggap sebagai obat untuk penghangat. Jadi teori humoral pada masa itu tuh kalau dijelaskan tuh kayak gini. Kalau temperamen yang hangat dan basah itu menandakan banyaknya sperma dan nafsu birahi yang sehat. Sementara untuk temperamen yang hangat dan kering itu menandakan spermanya lebih sedikit tapi lebih menggelora dalam tanda kutip. Jadi tingkat birahinya itu tinggi gitu.
Nah, pada masa itu jahe itu diklasifikasikan sebagai tipe yang panas dan basah. Jadi komoditas ini yang paling dicari. Nah, terus ada alternatifnya yaitu cengkeh yang tipenya itu setengah kering. Terus ada lada, tapi yang ini tuh digolongkan ke panas dan kering. Jadi sangat bermanfaat untuk digunakan meningkatkan performa erotis, tapi juga berpotensi menguras sperma. Nah, masyarakat Eropa abad pertengahan pada waktu itu tuh memperoleh pengetahuan tentang rempah-rempah dan dunia erotisme tadi tuh dari dunia Islam Timur Dekat dan Spanyol. Nah, seperti kebanyakan ajaran agama lainnya, otoritas Islam itu cenderung bersikap sopan santun, tetapi iklim masyarakatnya itu lebih terbuka untuk membicarakan topik-topik tersebut. Nah, sebagian besar karya-karya Islam pada masa itu lebih berorientasi ke penggunaan fungsional dan ke arah kesuburan gitu, daripada yang cuma ke arah kenikmatan semata. Nah, zaman keemasan rempah-rempah ini mendekati akhir ketika perkembangbiakan rempah-rempah itu dibawa keluar dari tempat asalnya oleh para penjelajah di zaman penjelajahan. Jadi eksotisme, kemisteriusan, dan keglamoran rempah-rempah ini pelan-pelan memudar. Dan rempah-rempah ini jadi komoditas yang terjangkau oleh orang-orang yang lebih luas dan nggak hanya dimiliki oleh para bangsawan aja karena daya belinya menurun. Nah, habis gitu rempah-rempah jadi nggak menarik lagi di dunia medis, sosial, dan bahkan spiritual. Dengan kemajuan metode empiris di dunia medis, keabsahan teori humoral juga mengalami masa-masa genting. Jadi seiring tidak berlakunya teori humoral, nah rempah-rempah itu juga perlahan-lahan menghilang dari peredaran. Selain itu juga karena adanya pergeseran sarana untuk menonjolkan selera konsumtif yang awalnya dari meja makan itu ke hal-hal lain seperti musik, pakaian, rumah, karya seni, dan kereta kuda. Jadi begitulah garis besar dari buku Sejarah Rempah dari erotisme sampai imperialisme. Kesan sewaktu membaca buku ini tuh menurut aku sesuai dengan yang ada di blurbnya. Ada narasi yang jenaka, terutama di bab-bab awal dan di bab yang membahas sisi sensual dari kegunaan rempah-rempah. Sementara untuk di bagian pemujaan dan spiritual itu narasinya cenderung lebih serius. Terus untuk gambar-gambar yang ada di buku ini tuh sebagian besar itu nggak secara eksplisit menjelaskan, mendukung penjelasan yang ada di teks-teksnya. Jadi terkadang tuh nggak ada hubungannya dengan teks yang ada di halaman itu. Nah, buat aku sendiri buku ini tuh daya tariknya ada di covernya. Nah, menurut aku tuh covernya tuh bagus, terus klasik, terus ya pokoknya sangat menggambarkan isi bukunya ini. Oke, semoga review dari aku cukup jelas dalam menjelaskan garis besar buku Sejarah Rempah dari erotisme sampai imperialisme. Terima kasih sudah nonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!